Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kita akan melanjutkan pembuatan peta land subsidence ya, untuk peta kerawanan banjir rob ya. Nah, di sini akan Bapak beri contoh untuk pengolahan. Di sini kita akan membuat peta land subsidence itu berdasarkan radar dari Sentinel yang di video sebelumnya sudah Bapak ajarkan cara mendownloadnya. Di sini ada dua scene. Nah, scene pertama dan scene yang kedua. Nah, Bapak akan beri contoh scene yang kedua untuk dua titik tahun, yaitu di tahun 2020 dan 2024. Kita akan mengukur seberapa besar penurunan muka tanahnya. Nah, di scene yang kedua ini Bapak beri contoh, nanti scene yang pertama caranya sama. Nah, Anda buka dulu software Snap ya, Snap, Anda klik start, kemudian ketikkan Snap, klik ya. Software Snap ini sudah Bapak bagikan linknya kepada rekan-rekan. Nah, tinggal diinstal saja karena installnya mudah, itu tidak terlalu sulit, tinggal next saja karena softwarenya itu gratis atau open source, semua orang bisa menggunakan, tidak berbayar ya. Nah, kemudian tambahkan data hasil downloadan kemarin. Nah, ini data scene yang kedua, scene yang bawah ini, bagian bawah ini untuk tahun 2020 dan tahun 2024. Jadi ada dua titik tahun yang harus kita gunakan ya, dua scene radar yang harus kita gunakan. Nah, tinggal kita panggil datanya di aplikasi Snap, Anda pilih file, open product. Nah, tinggal Anda masukkan dua-duanya. Di 2020 ini yang 2024, tanggalnya bisa terlihat di sini ya. Ini 2020 bulan 12 tanggal 27. Nah, sedangkan ini tahun 2024 tanggal 11 bulan 11 tanggal 12. Nah, tinggal masukkan dua-duanya, di open. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan citra radarnya. Kita akan olah dulu untuk mendapatkan penurunan muka tanah atau land subsidence-nya seberapa besar. Nah, pertama kita melakukan geocoding dulu ya. Nah, untuk perbedaannya kira-kira seperti ini ya. Ini dari citra yang belum read, ini citra yang belum diolah, nanti akan dilakukan top start split di pembagian, nanti memperbaiki orbitnya, nanti banyak akan digabung. Nah, dari sini sampai dengan geocoding untuk menggabungkan kedua radar ini agar kita dapat cara selisihnya, itu akan Anda bisa klik menu radar, kemudian core registration, S1 top registration, dan S1 top registration. Nah, read yang pertama ini akan jadi masternya. Anda yang ini klik tab read ini, kemudian klik yang ini. Nah, ini yang 2020 akan jadi master. Ini di read yang pertama. Nah, read yang kedua ini ada tahun yang 2024, yang 2024 11 12 T1 sekian. Nah, ini yang jadi read yang kedua. Nah, pada top start split ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada IW1, IW2 dan IW3. Nah, kita gunakan IW2 yang di tengah-tengah ini. Kemudian jumlahnya, nah, kita arahkan ini agak ke utara, ini geser ke samping. Nah,
jadi 6 ke 9 ya. Jadi dia scene di dalam scene 1 scene ini ada pembagian scene lagi, IW1, IW2, IW3 untuk yang vertikalnya, yang horizontalnya yang ini. Nah, kita pakai 6 ke 9 ya. Kemudian untuk polarization kita pakai yang vertikal sama. Untuk top split yang kedua itu pakai IW2 vertikal, ini 6 ke 9. Nah, kemudian apply orbit, Anda gunakan sentinel price download, ini teriakan 3. Apply orbit yang untuk radar yang kedua sama, jangan diubah. Nah, kemudian untuk digital elevation model ini pakai SRTM 3 second. Nah, kemudian untuk damage sampling metode kita pakai yang nearest neighborhood, ini sama nearest neighborhood. Oke. Untuk grade ini tempat kita meletakkan data. Nah, setelah datanya di bed geocoding atau digabungkan, nanti dia akan menyimpannya di mana Anda klik ini, klik 3, terdapat di scene. Kalau Bapak tahu scene sini, select ya, kemudian Anda run, nanti dia akan memproses datanya. Ini kedua data itu akan digabungkan. Nah, kecepatan pengolahan data ini tergantung dari spesifikasi komputer teman-teman. Jadi jika dirasa spesifikasinya agak kurang, jangan terlalu dipaksakan. Dan juga jika dirasa lama, lebih baik gunakan komputer atau laptop teman yang lebih mumpuni ya. Oke, nanti jika berhasil akan ada pemberitahuan seperti ini, watching complete in 73 second. Nah, ini udah tutup, dia akan muncul file baru seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Nah, dia agak terbalik, nanti akan kita perbaiki di akhir. Oke, setelah kita gabung, tahap selanjutnya kita akan melakukan interferogram. Jadi data output yang nomor 3 ini atau produk yang nomor 3 ini akan hasil byte decoding akan kita gabungkan. Anda klik radar, kemudian interferogram ya, atau interferometric produk, kemudian interferogram formation. Nah, untuk source produknya Anda masukkan yang nomor 3 ya, hasil pengolahan atau byte geocoding. Nah, untuk ini namanya tidak usah diganti. Kemudian untuk processing yang ini default saja. Kemudian subtract topografiknya Anda centang, ini SRTM 3 second. Kemudian Anda run. Nah, nanti dia akan memproses ya. Akan ditunggu Oke, jika berhasil nanti akan ada pemberitahuan
seperti ini ya. Ini di close saja. Kemudian tahap selanjutnya kita melakukan top chart di burst. Nah, ini top chart di burst kita lakukan, klik radar, kemudian sentinel tops 1, kemudian S1 maksudnya sentinel tops di burst. Nah, Anda masukkan yang nomor 4 untuk source-nya, itu nomor 4 ini sama C. Kemudian directory ini biasanya Anda atur di tempat penyimpanan yang sama yang tadi, ini default saja. Kemudian di run, nanti dia akan proses. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat adanya penurunan, atau sudah ini bisa mengindikasikan penurunan muka tanah ya. Nah, tapi bentuknya masih dalam bentuk fase atau panjang gelombang, bukan berupa meter. Nanti akan kita ubah ke panjang meter absolut. Nah, di sini ini sudah terindikasi adanya warna ungu. Ini artinya menunjukkan adanya penurunan muka tanah sebesar minus 2,86 fase ya. Yang lain masih tidak ada pola terjadinya penurunan muka tanah, hanya bagian sini saja. Nah, selanjutnya tutup saja, kita melakukan subset ataupun penggabungan. Jadi Anda pilih raster, kemudian pilih subset. Nah, silakan Anda pilih fix full width, kemudian fix full height. Jadi ini dua ini dicentang, band subsetnya ini dicentang semua, kemudian ini dicentang semua dong. Dan ini, nah ini bisa mengurangi ukuran datanya. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan koordinat yang ada kalau kita mengklik ini ya. Kemudian oke. Nah, sudah berhasil. Ini datanya sudah digabungkan, tinggal kemudian kita melakukan multi look. Nah, ini yang data nomor 6 hasil subset ini Anda pilih ada, kemudian pilih Star Utilities, kemudian multi looking. Anda pilih yang nomor 6 ini, jangan diubah, ini cari tempat penyimpanannya yang sama ya. Kemudian prosesing ini di bloknya yang 1, 2, nomor 3 ya, 1, 2, 3, 1, 2 dan nomor 5 buat di run. Nah, nanti dia selesai akan muncul produknya seperti ini. Yang nomor 7. Ini ya. Nah, kita kemudian lakukan penajaman untuk supaya kita tahu sini contohnya. Nah, bagian penajaman terjadi pola-pola terjadinya penurunan muka. Nah, menggunakan golden ke tahap selanjutnya, ke golden stain phase filtering. Jadi kita filter terlebih dahulu. Anda pilih radar interferometric, kemudian Anda pilih filtering golden gold stain phase filtering. Anda cari yang untuk source-nya yang nomor 7, subset hasil dari multi look tadi.
Kemudian untuk penyimpanan di tempat yang sama, ini tidak usah diubah, kemudian di run. Nah, dia akan memproses hasilnya. Nanti pola dari penurunan muka tanahnya akan semakin jelas. Nah, di sini teman-teman juga sudah bisa melihat ya, pola penurunan muka tanahnya di sini semakin jelas. Ini masih terbalik, nanti akan kita perbaiki di akhir. Nah, di sini terjadi pola-pola penurunan muka tanah, dan bahkan ada juga polanya mengarah bukan penurunan tetapi meningkat ya, tanahnya timur ke atas. Ini selain untuk mencari penurunan muka tanah atau land subsidence, metode DINSAR ini juga, atau diferensial INSAR, itu bisa digunakan untuk lebih tepatnya sebenarnya untuk mencari deformasi tanah. Artinya ada penurunan, dan kalau deformasi itu juga peningkatan perubahan dari permukaan tanah. Nah, tahap selanjutnya kita melakukan ekspor snap hole ya. Jadi hasil penajaman ini kita ekspor untuk nanti kita unwarp ya, karena pada dasarnya pengambilan radar ini miring, jadi untuk memperbaiki projectionnya. Oke. Anda pilih menu radar, kemudian interferometrik, unwarping, kemudian snap hole export. Nah, jadi hasil ini untuk source product name-nya Anda pilih yang nomor 8 ini, hasil penajaman tadi. Kemudian untuk snap hole Anda cari target foldernya, tempat penyimpanannya. Nah, Anda ketikkan snap hole. Di sini nanti akan membuat folder baru. Nah, ini ada 3 pilihan: topo, devo, smooth, nostascos ya. Karena kita mau mencari deformasi tanah, Anda pilih yang devo. Tapi kalau untuk membuat peta dem, Anda bisa membuat klik topografi, Anda klik devo saja. Ini FCF. Kemudian yang ini Anda pilih buat 20 size nya, ini ganti dengan angka 8, kemudian Anda run. Nah, oke. Jadi yang nomor 8 ini sudah terekspor untuk kita lakukan unwarping. Nah, unwarping ini kita akan menggunakan plugins ya. Pluginnya itu di luar software. Sebenarnya ada di software, tetapi kadang-kadang gagal biasanya. Nah, bisa Anda klik radar, interferometrik, unwarping. Nah, ini adalah pluginnya, tapi bila dijalankan seperti ini sering gagal. Nah, caranya bisa Anda klik ini ya, nanti akan bagikan pluginnya. Ini snap hole 2.04.64 ini adalah pluginnya. Nah, kita buka dulu hasil ekspornya. Ini di snap hole, Anda blok semuanya, kemudian Anda copy, Anda masukkan ke plugin yang sudah Bapak berikan di grup. Nah, ini bentuknya zip, nanti diekstrak. Anda pilih snap hole, kemudian pilih bin, ini Anda pastekan. Nah, di sini di Bapak mungkin dia bentuknya snap hole dalam bentuk teks ataupun not, langsung bisa dibuka. Tetapi kalau mungkin di teman-teman tuh snap hole
titik ya, titik QNF ya. Nah ini kalau teman-teman tidak bisa buka, kalau Bapak langsung diklik di sini langsung terbuka di Notepad. Tapi kalau teman-teman yang nggak bisa klik kanan, open with, nanti just another app, cari Notepad ya. Nah ini Anda bagian cari di bagian command to call SnapHu, ini di blok, kemudian disalin, tutup. Nah di sini di bagian sini di atas ini Anda hapus, Anda klik seperti ini, addressnya Anda hapus, kemudian Anda ketik cmd, kemudian enter. Nah, kemudian Anda ketikkan SnapHu, kemudian enter. Nanti dia akan muncul seperti ini, artinya dia sudah aktif. Ini bisa Anda gunakan SnapHu-nya. Nah tinggal Anda pastekan yang tadi. Nah, SnapHu app, nah app ini artinya membaca konfigurasi parameter dari file yang tadi ya, SnapHu configuration tadi. Nah kemudian enter seperti ini. Nah nanti dia akan langsung mengkonfigurasikan ataupun membaca konfigurasi dari filenya. Nah nanti akan muncul satu lagi file unwrap, ini ada unwrap pass efg uid bla 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 .adr, nanti ada munculnya formatnya di belakangnya img. Nah inilah yang nanti akan kita gunakan. Oke, kita tunggu. Dan proses ini mungkin agak sedikit lama, jadi teman-teman sabar menunggu ya. Ini Anda tunggu, dan ini juga bergantung dari komputer ataupun PC teman-teman. Semakin cepat ataupun spesifikasinya semakin tinggi, itu semakin cepat hasilnya. Oke, jika sudah berhasil nanti dia akan seperti ini ya. Dia ada tulisannya program SnapHu done, artinya sudah berhasil. Nah selanjutnya tahap yang dilakukan setelah kita melakukan unwrapping, kita akan melakukan mengimport ya, mengimport hasil unwrappingnya tadi. Kita masukkan kembali ke dalam Snap. Anda pilih radar, pilih interferometrik, unwrapping, kemudian import. Jadi di bagian ini requestnya di source product, ini pilih yang nomor 8 tadi ya. Di sini ininya dep fl flt, ini sudah Bapak tutup karena yang ini sudah Bapak tutup dulu. Kemudian untuk read unwrap pass, ini klik sini, kemudian cari ininya, pluginnya, plugin SnapHu 2.04 ini, SnapHu, kemudian ke bin. Nah Anda cari unpaste effects SnapHu adr, select. Nah SnapHu import, ini dicentang di white nya ini. Nah seperti ini saja namanya, atau tanda tambahkan di sini flt underscore karena takut sama namanya. Sini ada buat unwrap ya. Kemudian ada run. Ini nanti akan muncul data unwrap sini belakangnya. Usahakan jangan sama ya, kalau sama dia tidak bisa. Nah tahap selanjutnya kita akan melakukan
displacement. Jadi kita akan melakukan paste to displacement. Jadi kita akan membuat merubah fase tadi yang sudah absolut menjadi meter. Nah, pilih ada interval metric, kemudian filter product, kemudian paste to displacement. Nah, ini Anda pilih yang terakhir, yang hasil unload tadi, hasil import tadi. Ini di tempat yang sama, kemudian processing yang tidak ada, kemudian di run. Nah, nanti akan seperti ini. Selesai, close. Nah, ini hasil displacementnya, dia sudah berubah menjadi meter. Jadi seperti yang biru ini ada penurunan muka tanah sebesar 0,16 meter atau 16 cm, terindikasi ya, meskipun tidak pasti. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya ini masih absolute fase, jadi masih panjang gelombang tapi sudah absolut. Hasil import tadi sudah kita buat absolut. Nah, sedangkan yang ini sudah berubah menjadi unwrap pas ya. Nah, ini sudah jadi meter. Itu kemudian terjadi juga peningkatan tanah 0,129 meter atau 12 cm di daerah-daerah yang putih-putih ini. Selanjutnya kita akan melakukan atau mengkoreksi geometrinya. Ini kan terbalik kan, sebenarnya harusnya di utara seperti ini. Nah, untuk membaliknya itu kita pilih radar, kemudian geometric, terrain correction, kemudian pilih ring Doppler terrain correction. Nah, ini Anda pilih yang terakhir, hasil displacement tadi ya, perubahan kita mengkonvert dari fase ke meter, kemudian ini disimpan. Tentu saja ini akan UTC ya, jadi sudah berubah, kita perbaiki. Nah, untuk proses displacement di ininya, kita untuk yang menjadi aturannya FRTM-nya SRTM 3 second tetapi untuk depth samplingnya itu kita menggunakan nearest neighborhood. Nearest neighbor, kemudian ini klik map projection-nya, diklik seperti ini. Oke, sudah. Kemudian ini sudah, tinggal di run. Jadi dia akan mendownload. Nah, ini hasilnya yang tadi belum dikoreksi geometriknya, masih terbalik. Nah, ini hasil yang sudah dikoreksi geometriknya, jadi sudah sesuai dengan data ataupun sudah sesuai dengan koordinatnya, sudah sesuai dengan geometriknya. Ini sudah bisa ikan. Nah, dari sini teman-teman bisa mengkonvertnya. Kalau untuk sekedar hanya mengecek lokasinya, Anda bisa pilih file, export, Anda pilih order, kemudian view as Google Earth KMZ. Jadi kita bisa buka di KMZ ya, di Google Earth. Nah, kenapa di Google Earth? Karena lebih ringan, kemudian kita bisa melihat citra dari lokasi yang kita terindikasi ya, belum pasti tapi sudah terindikasi terjadinya penurunan
muka tanah, ataupun terjadinya tanahnya bukan menurun tapi meningkat juga, artinya terjadi deformasi lahan. Oke, kalau berhasil nanti dia akan muncul di tempat penyimpanan di sini ya, di tempat kita menyimpannya. Ini masih saya ekspor. Oke, sini sudah keluar displacement VV ini namanya, ini sudah Bapak ubah, tinggal double klik. Bagi teman-teman yang sudah menginstall Google Earth nanti dia akan otomatis terbuka. Nah, di sini kita bisa mengecek ya lokasi mana saja yang terjadi penurunan muka tanah. Nah, di sini kalau dia minus terjadi penurunan muka tanah, kalau dia tidak ada tanda minusnya atau plus itu tidak terjadi penurunan muka tanah. Nah, ini hasilnya nanti akan kita potong di ArcGIS ya, tapi kita gabungkan dulu dengan yang scene yang atas. Nah, scene atas dan bawah ini hasil scene yang sudah Bapak convert ya, ataupun Bapak olah. Nah, tapi tahapannya intinya sama. Nah, tinggal kita potong di bagian sini. Jadi kita bisa mengecek kalau di Google Earth lebih mudah lokasi yang terindikasi terjadi penurunan muka tanah. Ini lokasinya. Nah, di sini terjadi penurunan muka tanah karena memang ini sudah dibudidayakan. Ini merupakan lahan sawit ya, milik perusahaan. Kemudian bagian sini juga sama, terjadi penurunan muka tanah, bisa juga disebabkan mungkin karena ada leveling atau proses campur tangan manusia ya, bukan proses yang terjadi karena misalkan pemompaan air, tapi mungkin terjadi karena hasil leveling atau perataan tanah, sehingga yang bentuk topografinya yang miring itu jadi datar. Nah, dari sini juga ya. Ini daerah biru ini juga terjadi penurunan muka tanah dari sini sekitar 0,131. Nah, wajar di sini karena adalah pemukiman biasanya identik dengan pengambilan air tanah yang berlebihan. Nah, itu bisa menurunkan muka tanah. Selain bisa dibuka di Google Earth, rekan-rekan juga bisa mengekspornya ke dalam bentuk TIFF sehingga bisa atau TIFF bisa buka dalam bentuk dibuka di ArcGIS. Anda pilih file, export, kemudian pilih GeoTIFF. Nah, silahkan pilih tempat penyimpanannya. Pak di sini saja ya. Oke, kemudian export produk. Jadi kalau berhasil, jadi kalau ingin membukanya Anda buka dulu ArcGIS-nya. Kalau berhasil nanti bentuknya akan seperti ini ya.
belakangnya ada TIFF. Oke, scene 2. Nah, ini subset, ini bentuknya. Ini bisa kita buka di ArcGIS. Nah, ini hasil pengolahan yang scene yang bagian atas ini. Nah, bagian atas ini scene-nya sudah kita olah. Nah, tinggal yang bagian bawah, scene yang ini. Proses loadnya agak lama karena datanya lumayan besar. Nanti penggabungan atau mosaik dari dua radar ini akan kita lakukan di SnapHu juga, nanti di video selanjutnya mungkin ya. Nah, video selanjutnya kita akan mengkonvert data raster ini dari bentuknya raster ke dalam data vektor. Nah, agar bisa kita beri scoring. Dengan heran ya, ini masih ada. Oke, nah ini dia hasilnya. Nah, ini nanti bisa kita gabungkan atau kita mosaikkan dua data ini. Bisa di SnapHu, bisa di Snap maksud Bapak, juga bisa dilakukan di sini di ArcGIS juga bisa. Oke, mungkin sekian kuliah dari Bapak untuk pembuatan peta deformasi lahan ataupun peta land subsidence. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.